Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Triple One Studio. Sebelum kamu tonton video ini, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Buruan subscribe, let's go. Oke, teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung subnetting itu dengan cepat gitu. Nah, sebelum bagaimana cara menghitung cepatnya, teman-teman, saran saya untuk teman-teman harus sudah memahami apa itu IP address, terus perbedaannya antara IP versi 4 dengan versi 6. Terus teman-teman juga sudah memahami apa itu bilangan, cara mengkonversi bilangannya. Bilangan yang saya maksud di sini adalah bilangan biner, heksadesimal dan lain sebagainya. Itu teman-teman juga wajib udah bisa cara mengkonversinya gitu. Oke, tanpa berpanjang lebar, di sini saya sudah mempunyai dua tabel. Sebenarnya sih sama aja ini teman-teman ya. Kalau ini versi komplitnya dari Google nih, yang ini saya download dari Google. Kalau teman-teman mau download juga silahkan aja. Bisa diketik keywordnya tabel subnetting atau apalah gitu yang berhubungan dengan tabel subnetting gitu. Nah, ini saya buat sendiri di Microsoft Excel. Ini cara simpelnya saya aja ini sebenarnya. Oke teman-teman, mari kita mulai pembahasan tentang cara cepat menghitung subnetting. Langkah pertamanya, kita harus gimana sih cara menghitung cepat subnetting? Sebelum kita menghitung, kita harus tahu dulu tujuan menghitung subnetting itu apa gitu. Tujuan yang pertama adalah mencari total IP-nya. Dari prefix tersebut ada berapa total IP yang bisa digunakan gitu. Terus yang kedua, kita akan cari tahu berapa netmasknya gitu. Netmask atau subnetmask ya. Nah, subnetmasknya berapa dari prefix tersebut. Terus yang ketiga, ini networknya berapa gitu. Network yang dihasilkan dari perhitungan subnet tersebut berapa gitu. Selanjutnya dicari juga broadcastnya ada berapa. Kok broadcast ada berapa sih? Broadcastnya berapa gitu. Terus yang kelima, ini host ID-nya ada berapa. Nah, ini baru pakai ada berapa. Nah, saya rasa kelima unsur ini adalah sangat penting sekali untuk kita pelajari gitu. Nah, ini semua kita bisa dapatkan dalam hitungan detik, teman-teman. Ingat, detik, bukan lagi menit. Sombong amat. Tunggu. Jangan sombong. Kalau belum bisa, maksudnya kalau udah jago ya tetap jangan sombong juga. Oke, teman-teman juga harus bisa punya target gitu, bahwa saya harus bisa menghitung cepat subnetting ini dalam hitungan detik gitu. Contohnya gini, diketahui IP address 192.168.1.1 prefix 24. Nah, bagi teman-teman anak-anak TKJ yang sekolah di SMK jurusan TKJ, terus yang di jurusan apa lagi ya, teman-teman yang kuliah di jurusan teknik informatika atau sistem informatika, mestinya ketika ada IP seperti ini dengan prefix 24, kelima unsur ini sudah terjawab dalam hitungan 1 detik gitu. Kenapa 1 detik? Ya, patokannya gini, slash 24 itu memiliki total IP 256. Dengan kalau kita ranks itu hasilnya adalah 255 gitu. Ini jadi network, ini jadi broadcast, ini jadi host ID-nya gitu. Nah, siapa ini host ID? Yang strip ini. Strip itu kita turunkan di sini antara 1, 2, 3, 4 terus sampai dengan 254 gitu, teman-teman. Jadi dalam hitungan detik ini sudah terjawab semuanya. Jadi apabila itu menggunakan prefix 24 gitu, teman-teman. Tapi bagaimana ceritanya kalau misalkan ini bukan prefix 24? Nah, loh kan, jadi jangan sombong dulu. Mari kita akan bahas bersama-sama. Atau kita akan bahas dulu yang IP yang tadi. Bentar, ini nggak usah di copy, susah. Ini saya ambil, terus ini saya hapus. Kita akan ganti lagi. Oke, misalkan diketahui ada IP address 192 seperti tadi ya, 168.1.1 prefix 24. Nah, teman-teman, kunci yang pertama adalah kita harus hafal. Nih, makanya saya bikinin tabel yang versi saya ini untuk cepat menghafalnya gitu. Perhatikan di sini, teman-teman.
ini gayanya saya waktu belajar ya. Jadi yang saya tarik ke sini adalah prefix 32. Prefix 32 itu total IP-nya adalah 1. Ntar dikira 7 lagi. Total IP-nya adalah 1 gitu. Nah, karena kalau menurut apa sih namanya, gampangnya saya gitu, kalau misalkan prefixnya naik gitu, naik itu bukan ke 33 ya teman-teman ya, artinya ke prefix 31 sekarang berarti, ke prefix 31. Kalau dia prefixnya naik maka dia dikali 2. Dikali 2 nya gimana caranya? Jadi kalau 1 dikali 2 sama dengan 2. Berarti ini total IP-nya 2, teman-teman. Terus kalau misalkan naik lagi ke prefix 30 ya, 2-nya tinggal dikali 2 aja. Terus dia sampai dengan prefix 28 itu akan prefix 8 itu akan ketemu real pasti dari total IP yang dimaksud gitu. Nah, teman-teman juga harus tahu ketika kita menghitung kelas A, B atau C, teman-teman harus tahu apa bit mana, oktet mana yang akan dihitung sama teman-teman gitu. Seperti saya kasih contoh gini, 192 ini oktet pertama, 168 ini oktet kedua, misalkan 100 ini oktet ketiga, ini 78. Nah, ini oktet keempat. Nah, kalau prefixnya menggunakan /24 berarti kan ini kelas C nih. Nah, berarti teman-teman oktet yang dihitung adalah yang ini. Yang 78 ini yang harus kita cari. Atau sebagai contoh yang di bawah ini, berarti oktet keempatnya adalah angka 1 ini yang akan kita cari. Nah, sekarang kalau kelas B gimana? Ini saya tandai dulu nih kelas C. Nah, kalau kelas B gimana? Kelas B tinggal mundur aja 1 oktet di sini berarti. Jadi kalau kelas B yang dihitung adalah oktet ketiga dan oktet keempatnya akan berawalan dengan 0 gitu. Terus yang selanjutnya kalau misalkan kelas A ini, jika kelas A dia mundur 1 oktet lagi dengan diawali IP selanjutnya 0. Jadi misalkan di sini ada IP 192 titik misalkan 168 0.0 prefixnya 8. Sebagai contoh kelas A ya teman-teman. Jadi simpelnya seperti itu, gampang banget kok. Nanti kita akan coba praktikkan satu persatu. Oke, kita akan lanjut ke bawah. Kita akan bahas yang ini, yang simple gitu. Diketahui ada IP seperti ini nih, 192.168.1.1/24. Maka carilah total IP, netmask saya singkat jadi NM, network saya singkat network, broadcast saya singkat PC, dan host ID saya singkat juga seperti ini. Yang pertama, untuk mencari total IP itu rumusnya simpel banget gitu. Untuk mencari total IP itu rumusnya simpel banget. Caranya gimana? Saya pakai ruang yang atasnya. Nih, cari total IP. Mana mouse-nya? Nah, cari total IP. Total IP. Cara cari total IP kita akan manfaatkan jumlah bit yang ada di IP versi 4. IP versi 4 itu sama dengan 32 bit. Nah, bilangan 32 bit ini akan kita cari untuk apa sih namanya? Untuk menghitung atau mencari tahu berapa total IP yang didapatkan dari prefix tersebut gitu. Nah, sekarang kan kasusnya adalah /24 ya. Berarti kita masukkan di sini 32 dikurang total IP gitu. Total IP. Sekarang kita masukkan rumusnya 32 dikurang 24. Hasilnya adalah 8 ya. Nah, setelah kita menemukan hasilnya 8, maka 8 ini kita turunkan di sini. Nah, di sini angka 8 ini akan kita jadikan sebagai pangkat. Nah, untuk mencari total IP itu kan kita harus gunakan 2 pangkat X gitu. Di mana X ini adalah hasil dari pengurangan 32 dari 24. Kalau angkanya kita masukkan di sini adalah misalkan 8 ya. Nah, kita sudah bisa menemukan bahwa 2 dipangkatkan 8 ini adalah hasil dari 2 dipangkatkan 8 ini adalah hasil cari dari total IP. Jadi kalau 2 dipangkatkan dengan 8 kita akan menemukan hasilnya adalah 256. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama terus sampai dengan ketemu angka 256. Jadi teman-teman gampang banget kan caranya. Cara menghitung total IP-nya ada berapa dari prefix tersebut gitu loh.
Nah, karena total IP ini sudah kita temukan, maka kita bisa langsung masukkan di sini. Nah, kita bisa langsung masukkan di sini teman-teman nih. Total IP-nya adalah 256. Nah, sekarang kita cari netmasknya. Sekarang kita gunakan cara untuk mencari berapa sih netmask dari prefix 24 gitu. Ini anggap aja nggak kelihatan gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu dulu. Ingat, kalau kelas A, kelas B, kelas C itu cara hitungnya beda-beda beda-beda oktetnya. Jadi kalau kelas C itu 4 oktet yang keempat, kalau kelas B oktet ketiga, kalau kelas A oktet kedua yang dihitung. Nah, ini pun sama teman-teman. Kita akan cari tahu kenapa sih ini 0 gitu. Nah, default dari kelas C ini /24 adalah 255. Anggap aja ini kelas C ya. Nah, ini adalah oktet yang akan kita cari gitu. Parameter yang akan kita cari. Di sini masih tanda tanya lebar. Nah, berapa? Gimana cara nyarinya gitu? Caranya adalah kita akan menggunakan total maksimum subnet mask SM saya singkat sama dengan 256. Terus ini caranya ya. Jadi kita sepakati dulu total maksimum subnet mask itu adalah 256 ini. Nah, rumusnya adalah total maksimum subnet mask dikurangi total IP. Jadi kita carinya harus sesuai prosedur dulu. Jadi yang harus kita cari tahu itu pertamanya adalah total IP untuk mencari netmask itu. Kenapa? Karena di sini nanti berkaitan juga untuk mencari subnet masknya, kita harus tahu dulu total IP kan. Nah, maka kita masukkan 256 di sini. Dikurangi total IP. Berapa prefix 24 total IP-nya? 256. Maka 256 dikurang 256 sama dengan 0. Nah, inilah yang ada di prefix 24. Jadi simpel banget kan? Nanti itu akan berlaku di semua kelas ya teman-teman. Jadi di sini saya masukkan 255. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk mencari 3 komponen ini, yaitu networknya berapa, terus broadcastnya berapa, host ID-nya ada berapa gitu. Ini semudah membalik telapak tangan. Ibaratnya kalau kata orang Bekasi bilang ngedip belum melek, itu udah ketahuan jumlahnya. Kalau /24 ya teman-teman ya, kalau slash yang lain ngitung dulu gitu. Jadi gini, cara mengetahui berapa networknya, berapa broadcastnya, berapa host ID yang akan bisa digunakannya. Itu caranya simple banget dengan cara membuatkan range dari total IP yang sudah didapatkan. Range-nya adalah 0 sampai dengan 255 untuk prefix 24 ya teman-teman ya. Jadi nggak menentu prefix range itu tergantung total IP. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Ingat, kelas C yang ditanya adalah oktet yang keempatnya. Angka berapa yang ada di oktet keempat? Dalam kasus ini adalah angka 1. Nah, kita lihat range-nya itu sudah ada belum antara 0 sampai dengan 255. Jika sudah ada, ya sudah. Jika belum ada, cari lagi dengan cara menyambung dengan cara menyambung range-nya lagi. Misalkan di sini total IP-nya 4 gitu. Range-nya berarti 0 sampai dengan 3. Ternyata yang ditanya 10 gitu. Nah, 10 kan belum ada di sini. Maka cari terus sampai ketemu gitu loh, teman-teman. Nah, itu akan kita bahas setelah ini ya. Nah, sekarang gini teman-teman, karena ini sudah ada 0 sampai dengan 255 ini, angka 1 ini sudah ada di sini, 1, 2, 3, 4, terus sampai dengan 254 gitu. Sudah ada di sini, maka ini sudah bisa kita simpulkan bahwa 0 ini sebagai network broadcast, 255 sebagai broadcast, dan strip yang di sini saya asumsikan sebagai host ID. Oke, sekedar pengetahuan untuk kita bersama, network adalah IP yang pertama, broadcast adalah IP yang terakhir. Itu simpelnya menurut saya teman-teman. Nah, host ID yang bisa dipakai adalah host ID yang sudah dipotong oleh network dan broadcast. Nah, berarti kan kalau ini dikurangin ini, berarti sisanya adalah 254 host ID yang bisa dipakai gitu, teman-teman. Jadi kita bisa masukkan di sini IP networknya adalah 192.168.1.0 sebagai network, sedangkan broadcastnya adalah 192.168.1.255 sebagai broadcast. Host ID yang validnya adalah 192.168.1.1 sampai dengan
192.168.1.254. Jadi seperti itu teman-teman. Semudah membalik telapak tangan. Itu lama karena saya ngejelasin dulu gitu loh. Jadi tapi kalau hitungannya kalau udah ketemu /24 ya udah cepet 1 detik selesai ketemu semua. Jadi 5 komponen yang ini ditanya itu 1 detik bisa terjawab gitu teman-teman. Oke, itu dari sisi kelas C yang paling sederhana dan gampang. Mungkin teman-teman sering jumpai itu di tempat kerja atau di sekolah waktu gurunya ngasih soal latihan dan lain-lain. Nah, sekarang gimana kalau ada IP seperti ini, teman-teman? Diketahui IP berapa nih ya? 10.73.111.32. Prefiknya kita pakai berapa ya? 29 misalkan. Nah, loh, beda lagi kayak yang tadi kan. Kita jangan ngelihat ke atas dulu. Nanti kita akan koreksi baru kita lihat ke atas gitu. Untuk mencari total IP dari prefix 29, kita akan gunakan rumus seperti tadi dulu teman-teman ya. Kita akan gunakan di sini. 32, ingat 32 ini adalah jumlah bit dari IP versi 4 dikurangi prefix. Prefix itu berapa? 29. Sama dengan berapa nih? Dikurangi 29 sama dengan 3. Jadi kita tinggal masukkan hasil ini menjadi perpangkatan 2 dipangkatkan dengan 3. Jadi hasilnya adalah 8. Total IP dari prefix 29 adalah 8. Kenapa? Itu dihasilkan dari 32 dikurang 29 sama dengan 3. Nanti 3-nya hasil dari pengurangan ini akan menjadikan pangkat dari 2 gitu. Jadi 2 dipangkatkan 3 sama dengan 8. Maka total IP di sini sudah kita ketahui sama dengan 8. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari netmasknya teman-teman. Netmasknya adalah 255.255.255. Kita kasih tanda tanya dulu di sini. Nah, tanda tanya ini berapa nih? Kalau nggak jangan tanya-tanya, ntar kan saya jelasin. Kita kasih kotak aja di sini. Oke, kita akan cari jumlah maksimum netmask dikurangin total IP. Masukkan jumlahnya 256 dikurangin total IP. Total IP-nya kita tahu tadi sudah dapatkan yaitu 8. Jadi kalau 256 dikurangi 8 maka hasilnya adalah 248 sini kira-kira. Kalau 8 tambah 8 16 berarti pas 256. Jadi di sini kita bisa masukkan 248 dari prefix 29 ini teman-teman. Sangat mudah sekali. Jadi untuk menentukan subnet mask total IP itu sangat-sangat mudah sekali. Jadi teman-teman gak usah horor subnetting itu susah gitu loh. Jadi selama kitanya berpikiran susah terus ya itu gak akan selesai gitu. Selamanya teman-teman akan mikir susah terus gitu. Nah, sekarang komponen selanjutnya adalah kita akan cari networknya. Terus kita akan cari broadcastnya, terus kita juga akan cari host ID-nya. Nah, ketiga unsur ini akan kita cari menggunakan dengan memanfaatkan total IP yang akan kita range-kan 0 sampai dengan 7. Nah, ini kan ada 8 nih. 0 itu sudah dihitung 1 gitu loh, teman-teman. Jadi 0 1 2 3 4 5 6 7. Jadi kalau dihitung totalnya ada 8 bilangan gitu loh. Oke, teman-teman, kita lihat yang ditanya adalah angka 32-nya. Ternyata angka 32 ini nggak ada di sela-sela ini gitu loh. Nggak ada di antara range 0 sampai dengan 7. Maka 0 sampai dengan 7 ini tidak digunakan sebagai perhitungan untuk mencari subnetting yang metode pertama gitu. Maka dilanjutkan dengan perhitungan rank kedua, yaitu 8 sampai dengan berapa nih? 15 berarti kan. 8 sampai 15 sudah ada belum? Oh, ternyata belum ada juga. Kita turunkan lagi. Sebentar saya hapus dulu. Ini kalau teman-teman kurang paham tinggal di back aja lagi. Oke. 8 sampai 15 ternyata belum ada kan? Nah, sekarang kita tarik lagi 16 sampai dengan 23 kira-kira sudah ada belum? Ini juga belum ada kan? Ternyata adanya di 24 sampai dengan 31 berarti ini ya.
24 sampai dengan 31 pun ternyata belum ada. Nah, yang ada ternyata dari 32 sampai dengan berapa nih? Tambah 8. Sampai dengan sama 7 dong ya. Sampai dengan 39. Ntar dulu, ini bener gak nih? Oke, ini ternyata 32 sampai dengan 39. Ini adalah angka yang sudah kita dapatkan berdasarkan hasil hitungan range-nya, teman-teman. Saya hapus dulu, kita sudah dapatkan angkanya. Berarti ini kita hapus dulu nih. Ini kita hapus juga, kita hapus lagi 32 sampai dengan 39. Nah, kita akan tulis ulang di sini. Ternyata hasilnya adalah 32 sampai dengan 39. Atau saya punya teknik lagi gitu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami sama teman-teman semua ya. Gimana caranya? Caranya adalah kita harus cepat hitungnya juga sih sebenarnya. Kita tarik sini angka 32 ya. Nah, kalau saya sih biasanya nih hitungnya gini. Berapa dikali berapa? 8 dikali berapa? Jadi total IP dikali berapa agar angkanya mendekati atau sama dengan 32 gitu. Maka ini akan ketahuan 4 kali hitung kan ya. Jadi kalau 4 dikali 8 itu hasilnya sama dengan 32. Nah, ketika angkanya 32 udah stop gitu loh. 32-nya kita ambil tinggal ditambah 7. Kok nggak ditambah 8? Ya enggak lah, ditambahnya 7. Kenapa? Karena 32 ini sudah hitung 1. Ingat teman-teman, dari tadi 0 sampai dengan 255. 0 itu sudah dihitung 1. Nah, jadi 32 sampai dengan ditambah 7. Kenapa nggak ditambah 8 gitu? Ingat, 32 ini sudah masuk ke dalam hitungan 1. Jadi kalau di total gitu 32 sampai dengan 39 ini akan menghasilkan 8 bilangan gitu loh. Kalau nggak percaya kita tulis 32, terus 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bilangan. Ada 8 bilangan teman-teman. Jadi mudah banget kan? Ingat ya, cara mencarinya adalah total IP dikali berapa agar mendekati atau sama dengan yang ditanya. Siapa sih yang ditanyanya? Ya lihat bit oktet yang ditanyanya. Lihat juga kelasnya gitu loh. Nah, kalau kita lihat kelasnya kelas B berarti 111 yang kita cari gitu loh teman-teman. Jadi simple banget kan caranya. Nah, itu teknik lain untuk mencari dan mempercepat hitungan kita dalam mencari 3 unsur itu. Ketika kita sudah dapatkan, maka kita sudah tahu semuanya gitu. Jadi sekali dapat jawaban, tiga komponen ini udah langsung terjawab. Jadi ini kita bisa masukkan, ini kita kasih ya, ini network, ini broadcast, ini host ID-nya. Kita masukkan IP-nya di sini 10.73.111.32 ini sebagai networknya, 10.73.111.39 ini sebagai broadcastnya, 10.73.111 dilihat di sini sambungan setelah IP pertama itu adalah setelah network gitu loh. Berarti di sini titik 33 ya teman-teman, sampai dengan 10.73.111.38. Jadi ini adalah perhitungan. Jika yang dihitung itu tidak sampai range-nya, maka akan diteruskan menggunakan kelipatan range total IP yang didapatkan gitu. Gampang banget kan teman-teman? Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dengan mudah dan simple gitu ya. Oke, sekarang dengan IP yang sama kita lanjutkan ya teman-teman. Saya akan kasih contoh dengan IP yang sama, kita akan gunakan kelas yang berbeda gitu loh. Saya akan contohkan di sini menggunakan kelas B lah misalkan ya. Saya akan ambil, saya akan copy, paste. Waduh. Nah, di sini. Loh, kok hilang di sananya? Saya akan copy, saya paste di sini. Nah. Jadi ini kita akan bahas tapi kelasnya lain gitu. Kalau tadi kan kelasnya A, kelasnya masih C. Sekarang kita akan ganti kelasnya jadi kelas B gitu teman-teman. Dimana nanti yang dihitungnya pun beda gitu. Nah, sekarang kita akan ganti, misalkan prefixnya kita kasih 22 gitu. Jadi 22 ini berarti kita termasuknya ke dalam kelas B dong.
Berarti ingat, mundur satu langkah di sini. Berarti yang dihitung bukan lagi oktet keempatnya, tapi sekarang kita akan hitung menggunakan oktet ketiganya. Jadi yang 111 ini nanti akan yang kita hitung, teman-teman. Oke, tapi di sini ada yang berbeda. Untuk mencari total IP, kita akan konversi prefix 8, prefix kelas A atau kelas B ini ke prefix kelas C dulu, teman-teman. Caranya adalah kalau kelas B, jadi ini saya petakan dulu ya. Kalau kelas A kan posisinya ada di sini nih. Ini kelas B. Ini saya hapus dulu biar mudah, biar nggak ruwet gitu. Oke. Ini kita anggap kelas, kita tandai aja dulu. Ini nanti akan saya hapus lagi. Ini kelas A, ini kelas B, ini kelas C. Jadi untuk bertanda aja yang saya tandakan ini bahwa dia adalah hitungan kelasnya adalah berdasarkan kelas ini. Jadi kalau kelas C yang dihitung di 32, kalau kelas B yang dihitung 111, kalau kelas A di 73 gitu. Nah, setiap bit ini kan dia memiliki setiap oktet ini kan dia memiliki 8 bit kan ya. Nah, kita taruh angka 8 di sini. Nah, setiap oktet juga dia memiliki jumlah maksimum 256 gitu loh. Kita tulis 256, 256, 256. Kalau kelas C kita abaikan saja karena kita sudah bahas tadi. Nah, bagaimana kasusnya kalau misalkan kelas B atau A gitu loh, teman-teman. Nah, cukup simpel. Jadi teman-teman tinggal mengkonversikan A, B sama dengan C gitu. Jadi A, B sama dengan C. Gimana sih maksudnya? Jadi kita konversikan dulu. Misalkan ini adalah kelas B gitu loh. Ini sama dengan kelas B. Berarti posisi ada di sini dong. Kalau kelas B berarti posisinya ada di sini. Nah, berarti kan hanya ditambah 8 saja. Jadi tinggal masukkan saja angkanya di sini. Sama dengan 30. Berarti ketika dikonversi prefix 22 ini sebenarnya adalah prefix 30. Ingat, ini hanya konversi, teman-teman. Hanya konversi. Dan kita tahu bahwa cara mencari total IP adalah 32 dikurang 30. 30-nya siapa? Prefixnya gitu. Dan ini akan ketemu angka 2 dipangkatkan dengan 2. Hasilnya adalah 4 gitu. Jadi total IP dari prefix 30 adalah 4. Loh, kok dikit amat gitu IP-nya. Sedangkan IP kelas C aja bisa sampai dengan 256 gitu. Tunggu dulu, hitungannya belum selesai, teman-teman. Ingat, kalau misalkan dia naik satu kali ke sini dari C ke B, berarti ada angka 256 di sini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa tinggal masukkan angka 2566 ini untuk perkalian dengan total IP-nya. Jadi total IP yang sebenarnya dari prefix 28 setelah kita konversi menjadi /30, 4 dikali 256 sama dengan 1024 total IP dari prefix 22. Penjelasannya sih memang panjang, tapi insya Allah kalau teman-temannya mengikuti dengan baik, terus diulang-ulang, teman-teman melatih terus gitu, ini akan jadi sangat cepat sekali. Jadi kalau teman-teman, apalagi teman-teman kayak tadi saya punya 2 cara gitu untuk mencari network, broadcast, sama host ID gitu. Jadi kalau semakin banyak cara yang teman-teman pelajari, maka akan semakin cepat untuk bisa mendapatkan hasil dari subnetting tersebut gitu. Oke, saya rasa itu cukup gitu, teman-teman ya. Begitu mudahnya cara menghitung subnetting itu, jadi tanpa harus, kalau kata orang kan ngitung subnet itu kepala nyut-nyutan. Enggak juga sih. Zaman sekarang kan udah canggih banget nih. Kita tinggal cemplungin aja tuh ke Google gitu kan. Kita tanya ke IP kalkulator. Tapi kan itu gimana ya, manja banget gitu loh. Kenapa nggak dihitung? Toh juga ngelamar kerja, kalau ngelamar kerja sebagai network administrator atau jadi network engineer gitu, itu pertanyaan tentang subnetting itu sudah pasti ada. Saya berani jamin itu sudah pasti ada. Nah, teman-teman emang boleh pakai handphone? Kan enggak gitu, harus ngitung sendiri gitu. Nah, kalau kelas C yang ditanya /24 gitu, cepet jawabnya. Nah, kalau kelas A, kelas B, teman-teman bengong sendiri nanti di ruangan tes gitu. Nah, itu iklan aja sih, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah dapatkan tadi total IP dari 10, 73, kita ganti merah ya. .11, .32, prefix 22, total IP-nya adalah 1024. Wih, banyak banget dong ya. Oke, tapi nanti pada saat mencari network, broadcast dan host ID ya, teman-teman jangan ngitung ini 0 sampai dengan
berapa nih? 0 sampai dengan 1023, yang enggak gini-gini juga kali gitu ya. Jadi teman-teman cukup menggunakan konversi yang tadi yang kita konversikan ke kelas C terlebih dahulu gitu teman-teman. Oke, netmasnya masih sama kayak yang tadi teman-teman. Netmasnya adalah 255.255. Nah, sekarang yang akan kita kotakin itu adalah oktet ketiganya, titik 0. Nah, oktet ketiga ini siapa? Ini yang akan kita cari. Cara mencarinya juga masih sama kayak tadi. Jumlah maksimum netmask dikurang total IP. Ingat, kalau mencari rumus seperti ini akan tetap mengacu ke kelas C semua teman-teman ya. Jadi 256 dikurang 4 tadi kita ketemu kan. Hasilnya adalah 252. Maka 252 kita bisa masukkan di sini angkanya. Jadi sangat simpel sekali, tanpa kita harus berpikir lama atau berpikir keras lah gitu ibaratnya. Kita sudah dapatkan dengan pola konversi dari kelas C. Angka 1024 ini untuk apa kalau kita terus gunakan konversi kelas C? Ya ini memang angka total IP sebenarnya 1024 gitu. Kita akan buktikan ke atas ya teman-teman. Benar nggak sih prefix 22? Kita cari 22, yang mana 22? Nah ini dia. Nah ini total IP-nya 1024 ya teman-teman. Terus benar nggak sih netmasknya seperti ini? Nah ternyata benar teman-teman. Jadi kalau kita sudah paham konsepnya, berapapun IP yang akan disajikan oleh misalkan saya lagi menyajikan IP seperti ini, minta tolong teman-teman kerjain gitu. Itu mah gampang, udah tahu caranya gitu kan. Tapi ingat jangan takabur juga. Kita harus tetap tawadu lah kalau kata orang Islam begitu. Jadi kita harus tetap cooling down gitu. Oke, selanjutnya, nah ini yang kita tunggu-tunggu ini kan. Kita akan cari networknya berapa, broadcastnya berapa, sama host ID-nya berapa. Nah, baru disinilah kita akan tahu, pantesan jumlahnya 1024. Ternyata hitungannya begitu. Tapi cara hitungnya masih sama, teman-teman. Masih menggunakan hasil konversi dari kelas C-nya itu loh. Jadi konversi ke kelas C itu nggak bakalan cukup sampai ketemu total IP aja ya. Jadi akan terus nyambung gitu. Tadi total IP konversinya adalah 4. Konversinya adalah 0 sampai range-nya adalah 0 sampai dengan 3 gitu. Nah, kalau tadi yang di atas kita kerjakan yang ini, sekarang kita kerjakan yang 111-nya, teman-teman. Nah, ini kan cukup jauh nih kalau kita dempetin 4 sampai dengan 7, terus 8 sampai dengan 15, sampai dengan 13 gitu kan. Ini nggak kelar-kelar sampai nanti saya buka puasa ini, teman-teman. Wah, lebay bener ya. Ya, kenyataannya memang begitu, nggak akan selesai gitu loh. Kenapa nggak selesai sih, tapi lama banget gitu. Terus ngapain saya bikin judul hitung cepat subnetting kalau ngitungnya masih lama gitu. Nah, terus gimana solusinya? Nah, solusinya seperti ini. Ingat tadi cara yang kedua saya. Total IP kita masukkan 4 dikali berapa agar totalnya mendekati 111 atau sama dengan gitu loh, sama dengan 111. Kita akan cari tahu berapa sih 4 dikali berapa sih agar total IP-nya itu bisa bisa mendekati angka 111 gitu. Kita akan coba hitung-hitung. Ini real ya teman-teman, kita akan hitung langsung di sini. Kalau 4 dikali 10 baru 40. 4 dikali 20 saja baru 80. Kayaknya 27 deh yang paling pas gitu. 4 dikali dengan 7 itu sama dengan 28. Bener gak? Ya, kita taruh 4 dikali 2, 4 tambah 2, 6. Taruh. 4 dikali 7 sama dengan 28. 8, 2 nya ditaruh 28. 4 dikali 2, 8. 8 tambah 2, 10. 108 hasilnya teman-teman. Jadi hasilnya ini adalah 108. Hasil perkalian 27 dikali 4 gitu. Nah 108 ini kalau kita kan 108 ini belum nyampe kan teman-teman, belum nyampe ke 111 nih, masih kurang berapa lagi nih? 109, 110, 111. Nah ternyata hitungan 108 sampai dengan 111 ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ternyata sudah pas nih teman-teman. Jadi nanti range-nya di sini adalah 108 sampai dengan sampai dengan 111.
Masih pusing teman-teman? Saya ulangin ya sekali lagi. Mudah-mudahan biar sampai kita semua sama-sama paham gitu loh. Nah, A few moments later. kalau kita gunakan range yang 0 sampai dengan berapa gitu, 0 sampai dengan 3, kan kalau misalkan 4 itu range-nya adalah 0 sampai dengan 3. Ini nggak akan selesai 10 menit juga nggak akan selesai teman-teman. Jadi hitungannya adalah karena total IP-nya 4, berarti 4 dikali berapa agar totalnya sama dengan 111 atau mendekati 111 gitu loh. Kurang lebih dari atau mendekati 111 gitu loh. Nah, tadi kita sudah cari tahu kan, sudah kita hitung gitu loh. Ternyata ketemu 4 dikalikan dengan dikalikan dengan 27 gitu. Coba kita hitung ya, 27 dikali 4. 7 dikali 4 28, 4 kita taruhnya 2-nya di sini. 4 dikali 2 8 tambah 2 10 gitu. Nah, ketemulah angka 108. Nah, 108 ini kan hanya mendekati kan. Nah, kalau 108 ditambah dengan 3 atau teman-teman bisa juga tulis karena ini prefixnya total IP-nya sedikit gitu ya, cuman 4 gitu. Di sini teman-teman bisa lanjut aja 109, 110, 111. Jadi deh 1, 2, 3, 4. Jadi total IP yang ini sudah match sama hasil perhitungan kita. Iya. Ingat, 111 adalah yang ditanya sama soalnya. Ini kan teman-teman. Kebetulan 111-nya sudah ada gitu di hasil perhitungan 108 sampai 111. Dan paling simpelnya kalau menurut saya yang harus diingat adalah network itu sama dengan genap, broadcast itu sama dengan ganjil. Udah itu aja. Jadi kita akan tahu ini akan jadi network, ini akan jadi broadcast. Nah, IP yang dua ini akan jadi host ID-nya gitu. Simple banget kan teman-teman? Jadi kita tinggal masukkan deh ke sini range-nya. Range-nya adalah 108 sampai dengan 111. Oke, kita sudah tahu networknya. Berarti 10.73 titik berapa tadi 108 ini sebagai networknya. Titik 0. Ingat ya teman-teman. Diawali dengan 0. Ini adalah networknya. Ini genap, ini genap. Jadi network itu wajib genap. Broadcast kebalikannya. Nah, sedangkan broadcastnya adalah 10.73 titik berapa tadi? 111. IP terakhirnya ingat 255. Ini ganjil, ini ganjil. Jadi itu patokan dari network dan broadcast gitu. Nah, untuk mencari host ID-nya gimana? Nah, inilah ketahuan host ID-nya kenapa jadi 1024 gitu. Kita lihat ya, 10.73.108.1 sampai dengan 10.73.111.254. Jadi teman-teman bisa bayangin 1 2 3 4 5 6 sampai 255 kan. Terus di sini baru 108 kan. Nah, 109-nya 1.1 sampai 120 terus sampai dengan 111 gitu. Nanti akan ketemu jumlahnya. Oh, ternyata benar jumlahnya 1024 gitu. Sangat-sangat simpel sekali. Itu semua bisa kita anggap simpel jika teman-teman semua langsung praktekin. Jadi pada saat nonton video yang saya buat ini, teman-teman langsung ambil pulpen, langsung ambil buku atau pakai pensil lah biar gampang dihapus. Teman-teman bisa langsung ikutin praktekin gitu. Jadi percuma saya atau percuma teman-teman liatin videonya aja tapi tanpa dipraktekin gitu ya. Kapan bisanya gitu. Jadi saran saya jangan lupa tetap dipraktekkan. Ingat teman-teman, kesulitan itu kalau nggak kita lawan itu akan selalu tertanam di benak kita sulit gitu. Iya. Makanya kesulitan itu harus kita lawan dengan mempraktekkan sesuatu yang kita anggap sulit tersebut. Oke teman-teman, cukup mudah bukan untuk melakukan cara hitung cepat subnetting? Kalau teman-teman merasa sudah bisa, silakan teman-teman ajarkan lagi ke teman yang lainnya agar ilmu kita semua bermanfaat dunia sampai akhirat gitu. Dan jangan lupa kalau teman-teman suka video ini silakan like, komen, dan subscribe. Atau boleh juga teman-teman kasih saran ke saya untuk bikin video tutorial yang lainnya kayak semisal setting jaringan apa gitu atau pokoknya apa aja lah selama saya bisa insya Allah akan saya buatkan. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.